Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat semua ya. Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan untuk menghindari kerumunan dan mengurangi kegiatan-kegiatan yang kurang penting di luar rumah serta ketika memang terdesak bisa keluar rumah dengan cara mentaati protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Nah, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walaupun dalam keadaan online. Nah, selanjutnya ayo kita bareng-bareng belajar lagi. Kita bahas untuk pelajaran manajemen produksi naskah dan penyutradaraan. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar 3.19 yaitu menerapkan tahapan pembuatan treatment. Dan nanti hasil akhirnya yang diinginkan adalah kalian bisa membuat treatment dengan indikator siswa dapat menyusun sebuah treatment. Nah, oke, kita bahas bareng-bareng ya. Apa sih itu treatment? Oke, kita simak. Treatment itu adalah sebuah dokumen multi halaman yang ditulis dalam bentuk prosa yang menceritakan kisah yang terjadi dalam skenario Anda. Oke, saya ulangi lagi ya. Treatment adalah sebuah dokumen multi halaman yang ditulis dalam bentuk prosa yang menceritakan kisah yang terjadi dalam skenario Anda. Oke, dan selanjutnya treatment itu memiliki tindakan, kemudian memiliki dialog yang jarang dan berfungsi sebagai peta untuk pembaca dan produser dan serta penulis naskah. Oke. Jadi, treatment secara keseluruhan itu hampir sama seperti naskah. Namun, treatment itu tidak memiliki deskripsi yang dijabarkan seperti skenario. Misalnya, deskripsi yang bertuliskan seperti ini contohnya. Dina melihat Maria berpegangan tangan dengan Rina, lalu mendatangi mereka dan menampar Edo. Dan seterusnya. Di sini tidak ada isi percakapan dan bagaimana ekspresi mereka. Ya, bisa diingat, di sini tidak ada isi percakapan mereka dan bagaimana ekspresi mereka. Jadi treatment hanya merupakan garis besarnya saja, yaitu garis besar dari sebuah naskah skenario. Oke, selanjutnya mari kita lihat contohnya bareng-bareng ya. Saya kutip dari jepar.net. Nah, di sini ada contoh naskah treatment. Nah, bisa dilihat. Nah, ya. Di sini ada nomor, kemudian ada di sini tulisan setting in. Bisa diingat kembali lagi ke materi yang sebelumnya, INT atau in itu artinya adegan tersebut berada dalam ruangan, yaitu kelas kampus di sini. Dan waktunya settingnya siang, kemudian casting atau pemerannya ada Bu Andi, Bu Vina, dan ekstras mahasiswa. Ekstras itu adalah pemain tambahan. Oke, kita bahas bareng-bareng. Ini salah satu contoh dari treatment, yaitu Andi mempresentasikan ide cerita di depan kelas dan dosen Vina menyimaknya. Setelah itu dosen Vina mengkritik dan memberi saran supaya Andi memperbaiki naskahnya lagi dan sekaligus memberi tantangan. Seandainya Andi berhasil membuat naskah bagus, maka dosen Vina akan memberi nilai bagus pula. Andi juga mendapat kabar bahwa ada acara TKMT atau Temu Karya Mahasiswa TV diadakan bulan depan dan sedang membutuhkan volunteer atau anggota panitia. Kemudian dia bersama temannya berniat mendaftar. Nah, di sini sudah jelas, di sini diterangkan kejadian secara menyeluruh di sini. Ada kejadian sebuah. Namun di sini tidak ada percakapan secara detail bagaimana percakapan Bu Vina dengan Andi, atau mungkin tanggapan, kritik dan saran Bu Vina terhadap karyanya Andi di sini tidak ada. Ya, diperhatikan di sini adalah cerita secara garis besar, namun tidak ada detailnya seperti mimik, ekspresi atau mungkin percakapannya. Nah, ini adalah salah satu contoh penulisan treatment seperti ini. Dan dilanjut dan seperti ini.
Ada fade to, fade in, ganti lagi, fade out, ganti, dissolve. Nah, ini adalah untuk transisinya. Oke, bisa dipahami? Dissolve, fade in, fade out ini adalah salah satu transisinya. Nah, kemudian naskahnya seperti ini. Ya, jika ingin kalian melihatnya, kalian bisa untuk mendalaminya dalam jafar.net. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Kita membahas tentang apa sih manfaat dari sebuah treatment sendiri. Padahal itu sudah ada skenario dan sudah ada naskah sinopsis. Lalu buat apa sih treatment itu? Oke, pembuatan treatment itu setelah pembuatan sinopsis. Oke, sekali lagi, pembuatan treatment itu setelah penyusunan sinopsis selesai, baru kemudian dikembangkan menjadi sebuah treatment. Dan kemudian dikembangkan lagi dalam sebuah naskah skenario. Nah, jadi bisa disimpulkan seperti ini. Treatment itu fungsinya adalah untuk mempermudah kita dalam pengembangan skenario dari sebuah sinopsis. Jadi orang-orang itu melihat sinopsis mungkin kurang jelas ya. Jadi ketika membaca sebuah treatment yang lumayan detail, namun meskipun belum ada percakapan, namun orang itu sudah paham ketika membaca maksud tujuan alur ceritanya itu seperti apa sih, tanpa harus membaca semua skenario mulai dari awal hingga akhir. Oke. Bisa disimpulkan treatment adalah langkah yang dilakukan setelah tahap penggarapan sinopsis. Oke, sekali lagi, treatment adalah langkah yang dilakukan setelah tahap penggarapan sinopsis. Dan treatment merupakan pengembangan dari sinopsis, namun tidak sedetail skenario, dan ruang lingkupnya lebih luas daripada sinopsis. Oke, treatment merupakan pengembangan dari sinopsis, namun tidak sedetail seperti skenario. Ruang lingkupnya lebih luas daripada sinopsis. Oke, cukup materi dari saya. Semoga kalian selalu sehat. Jangan lupa untuk selalu menggunakan protokol kesehatan ketika bepergian. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.